Sekarang saya akan membahas satu persoalan yang di-launching oleh Sifu Yonatan ya. Dia dulu memakai nama Sifu Yonatan. Nah, sekarang saya akan membahas satu asumsi salah yang dia launching di dalam salah satu seminar nasionalnya dia, lalu Zoom. Apa yang diomongkan tentang uh, berbagai denominasi? Yang mengatakan ada 60.000 denominasi, aliran-aliran. Lalu dia menarik begini. Menurut dia, penyebab dari pecahnya berbagai denominasi itu adalah, nah ini menarik, karena kitabnya beda-beda. Yaitu terlalu banyak kitab yang tidak kanon. Maksudnya kitabnya salah gitulah. Tidak sesuai dengan yang dikirimkan oleh Rasul ataupun para murid Yesus pada waktu itu oleh para penulis, terutama untuk hal yang perjanjian baru. Nah, ini persoalannya. Apakah betul kalau satu terjemahan, asumsi saja, satu surat dari Paulus langsung, asli-asli, ditulis, ditandatangani, kalau perlu dipasangin meterai oleh Paulus sendiri langsung. Lalu diterima oleh kita-kita hari ini, apakah yakin tidak akan ditafsirkan secara berbeda? Jadi adalah asumsi yang keliru kalau perbedaan kitab menyebabkan perbedaan aliran atau banyaknya aliran. Kenapa? Karena yang namanya tafsir itu pasti berbeda-beda. Nah, perhatikan, realita bagi setiap orang, setiap individu itu berbeda walaupun melihat fakta yang sama. Karena pada waktu orang mempersepsi satu kitab yang sama dibaca, lalu berarti kita membaca fakta atau data di situ, jangan lupa tafsir itu berarti fakta plus persepsi yang disertai dengan asumsi-asumsi dasar dari orang itu. Betul bahwa pepatah Cina mengatakan kalau mau dinginkan kompor, matikan saja apinya. Oke, setuju sekali. Ya kalau sumber daripada panas itu adalah kompor. Nah, kalau sumbernya itu adalah dari luar, percuma matiin kompor, tidak ada gunanya. Jadi persoalan utamanya adalah menemukan sumbernya. Lalu menurut Dr. Jonathan Purnomo ini mengatakan bahwa sumbernya adalah banyaknya kitab-kitab itu. Nah, ini yang jadi persoalan. Siapa yang bilang karena banyaknya kitab membuat orang jadi berbeda? Karena perbedaan-perbedaan salinan itu bukan perbedaan-perbedaan yang signifikan. Dan yang kedua, apa dikiranya para tokoh teolog dari 60.000 aliran itu tidak mempelajari seluruh teks-teks yang ada? Saya ini yang bukan teolog pun mempunyai salinan-salinan Bizantium, yang dari berbagai King James, apa dari King James, Kingnya juga ada Revised King James atau New King James, ada ILT 3, ada ILT. Masakah para tokoh-tokoh itu hanya mendasarkan satu salinan lalu membuta menerima? Saya kira terlalu naif pikiran ini. Jadi ini suatu asumsi yang keliru. Bahwa terjadinya aliran yang banyak itu bukan persoalan dari kitabnya yang berbeda. Tetapi karena memang menafsirkan yang berbeda. Nah yang lucu, ketika dikatakan ada 60.000 aliran, lalu Dr. Jonathan ini membuat aliran baru yang ke-60.001, namanya Biblikos. Dia mengkritik bahwa ada orang-orang yang nggak setuju lalu menafsirkan sendiri, menerjemahkan sendiri atau menulis sendiri, mengubah katanya begitu. Saya kira nanti juga akan muncul orang-orang yang tidak setuju dengan terjemahan dia atas kitab Bizantium. Lalu orang itu mengatakan, saya akan bikin sendiri.
saya akan terjemahkan sendiri. Ya nanti akan muncul 60.002, 60.003. Jadi sadarilah bahwa persoalan utamanya bukan itu. Persoalan kitab kanon sudah selesai dari kapan-kapan. Kita semuanya tahu kok. Orang-orang yang pernah sekolah teologi, apa dikiranya barang baru? Wah, ada teks Bizantium, Textus Receptus lah, Sinaiticus lah, apalagi ya, Alexandria lah. Semuanya tahu. Dan semua sudah pada sepakat soal-soal begituan. Bahwa yang namanya firman Allah mutlak itu diotograf. Bahwa ineransi dan infallibility itu diotograf. Nah, sisanya semuanya itu adalah ya dicocokin lagi. Pertanyaan coba tantangannya. Teks Bizantium itu taunya itu betul dari rasul dari mana? Hanya karena gereja menetapkan. Gereja yang mana? Gereja siapa yang dipakai untuk menjadi standar penetapan itu? Jadi jangan sembarangan untuk mengambil kesimpulan dengan asumsi-asumsi yang keliru. Karena asumsi yang salah menghasilkan kesimpulan yang salah. Saya hanya ngerti kalau dari kepalanya salah, dari ke ekornya udah salah semua. Siapa yang bilang bahwa banyaknya salinan terjemahan dari Textus Receptus lah, ada yang bilang teks mayoritas mengakibatkan salinan. Bukan itu. Bukan itu. Di zaman awal teksnya sama, ada muncul bidat kok. Jadi hati-hati, mari kita pikirkan ulang. Henoko.